Hai, selamat datang kembali dalam channel Belajar Bahasa Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Cindy Febrindasari dalam channel Bahasa Indonesia bersama Bucin. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kalimat. Bagaimana menyusun kalimat, apa saja unsur-unsur dalam kalimat, dan sebagainya. Mari kita masuk ke materi. Selamat menyimak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar kalimat ya. Bersama Bucin, kita akan mempelajari tentang kalimat bahasa Indonesia. Ya, capaian pembelajaran kita hari ini adalah mampu menulis kalimat efektif dengan menggunakan konjungsi yang tepat. Adapun indikatornya, kita hanya akan sampai pada tahapan menjelaskan konsep dasar kalimat dengan tepat serta konsep kalimat efektif. Lalu menulisnya bisa dilanjutkan di rumah masing-masing. Seperti itu ya. Baik, yang akan kita pelajari hari ini meliputi definisi kalimat, unsur dan struktur kalimat, serta kalimat efektif. Ternyata sebelumnya kita perlu juga tahu ya bahwa di Al-Quran, di Quran surat Ibrahim ayat 24 tentang kalimat ini juga disinggung loh. Coba dilihat di Al-Qurannya ya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Masya Allah, tabarakallah ya. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, kita masuk ke bab 1 definisi kalimat. Sebelumnya, bisakah teman-teman menjawab pertanyaan ini? Mana yang merupakan kalimat? Dari beberapa soal berikut. Untuk menjawabnya, teman-teman bisa pause video terlebih dahulu dan mencoba mencari tahu jawabannya ya. Kalau sudah, mari kita coba analisis bersama-sama. Yang pertama, sebuah rumah besar di kota terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 kata ya. Ternyata ini bukan kalimat teman-teman, tapi merupakan frasa. Kenapa frasa? Karena dia belum jelas subjek dan predikatnya. Sebuah rumah besar di kota. Maksudnya apa? Apa subjeknya, apa predikatnya? Tidak jelas ya, sehingga dia hanya kelompok kata saja. Kelompok kata yang belum jelas subjek dan predikatnya disebut dengan frasa. Dia tidak berpotensi menjadi kalimat, tapi hanya menjadi unsur atau bagian di dalam kalimat. Begitu pula yang kedua, sedang membaca buku di perpustakaan. Siapa yang membaca buku? Siapa yang sedang membaca buku di perpustakaan? Nah, belum jelas ya, subjeknya tidak ada, oleh karena itu unsur ini belum memenuhi standar dari unsur kalimat minimalis karena belum ada subjeknya. Baik. Lalu yang ketiga dan keempat ini apa? Yang ketiga ini adalah dia makan. Dia makan itu subjeknya adalah dia, makannya adalah predikat, sebagai predikat. Sudah ada subjek dan predikat. Dia sudah memenuhi unsur utama penyusun kalimat, yaitu subjek dan predikat. Tetapi di sini dia masih belum jelas nih sebagai kalimat. Kenapa? Karena belum ada tanda bacanya. Oleh karena itu ini merupakan klausa. Klausa adalah kelompok kata yang sudah berpotensi untuk menjadi kalimat. Nah, dia sudah memiliki unsur klausa sederhana yaitu subjek dan predikat. Yang kedua juga sama, unsur klausa yang sudah ada subjeknya, sudah ada predikatnya, objeknya, bahkan ada keterangannya, tetapi dia belum membentuk kalimat. Lalu bagaimana kalimat itu? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Menurut Darjowijoyo, kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Ini juga sama dengan pendapat Alwi ya, bahwa menurut Alwi kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Jadi kalimat itu sudah punya gagasan teman-teman, sudah punya makna, dan dia merupakan bagian terkecil dari teks atau wacana. Adapun unsur-unsur kalimat itu ada 5. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Beberapa unsur tersebut ada yang bisa hadir secara wajib, namun ada juga yang bisa hadir secara mana suka. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat masing-masing unsurnya. Subjek. Subjek itu adalah salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata ini atau kata itu. Apabila dibuat pertanyaan, subjek dalam sebuah kalimat dapat dicari menggunakan kata tanya siapa untuk mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang bernyawa.
Bisa juga dicari dengan menggunakan kata tanya apa untuk mencari subjek yang bukan berupa nama orang atau bukan berupa orang atau sesuatu yang tidak bernyawa. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa kata benda, kelompok kata benda, atau klausa. Atau kita bisa sebut dengan nomina, frasa nominal, dan klausa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa subjek bisa juga berasal dari bentuk verba dan adjektiva. Mari kita lihat contohnya. Contoh pertama ya, Bandung pernah menjadi lautan api, titik ya, diawali kapital dan titik. Satu kalimat nih teman-teman. Sudah ada subjek predikatnya. Nah, subjeknya apa? Subjeknya di sini adalah Bandung. Kalau kita tanya dengan kata tanya apa yang pernah menjadi lautan api, maka jawabannya adalah Bandung. Nah, dia berarti subjek, teman-teman. Bandung ini di sini sebagai nomina. Dia bentuknya adalah, kelas katanya adalah nomina atau kata benda ya, Bandung. Sementara pada kalimat kedua, subjeknya adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi ini nomina, tapi bukan sebagai nomina kata ya, tapi dia sebagai frasa nomina. Kelompok kata yang merupakan kelas kata nomina. Jadi frasa nomina. Gunung Merapi berdekatan letaknya dengan Gunung Merbabu. Apa yang letaknya berdekatan dengan Gunung Merbabu? Ya, apa yang letaknya berdekatan dengan Gunung Merbabu? Jawabannya adalah Gunung Merapi ya. Yang ketiga adalah frasa nomina juga, tapi dia berupa klausa ya teman-teman ya. Dia frasa nomina tapi juga klausa ya. Gunung Krakatau yang pernah meletus tahun 1825 kini mulai terbatuk-batuk. Nah, subjeknya ini panjang sekali tapi dia merupakan klausa. Kenapa? Karena sudah ada subjek dan predikatnya. Nah, makanya saya katakan bahwa kadang frasa dan klausa itu dia menjadi bagian di dalam kalimat. Tidak hanya menjadi unsur gabungan kata saja, tapi dia bisa menjadi unsur di dalam kalimat. Pada kasus ini, klausa berperan sebagai subjek. Sementara pada kalimat kedua tadi, frasa berperan sebagai subjek. Bisa dipahami ya? Nah, coba sekarang dijawab dulu, mana yang merupakan subjek dalam kalimat berikut? Silakan di pause terlebih dahulu. Ya, kalau sudah bisa dinyalakan kembali. Jawabannya betul adalah langsing ya, teman-teman ya. Langsing merupakan subjek dalam kalimat tersebut. Berikutnya adalah predikat. Predikat itu adalah salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama dalam kalimat. Nah, kita lihat saja bahwa dalam predikat itu bisa juga dari verba, kata kerja, seperti kata ini, bisa juga dari frasa adjektiva atau frasa sifat ya, kemudian dari nomina atau frasa nomina. Nah, ini contohnya. Kemudian ini beberapa contoh ini juga dari negasi ya, dan negasi dari positif dan negatif. Jadi kalau Pak Niko mengajar tuh verba positif, kemudian Pak Niko tidak mengajar tuh verba negatif. Sangat rajin, sangat tidak rajin, dokter, bukan dokter, dan seterusnya. Ini verba, kemudian yang kedua adalah frasa adjektiva, yang ketiga adalah nomina dan frasa nomina. Baik, manakah yang merupakan predikat dalam kalimat berikut? Silakan dipilih ya teman-teman. Oke, jadi yang merupakan predikat dalam kalimat tersebut adalah sedang memperbaiki ya. Sedang memperbaiki. Nah, dia merupakan frasa verba ya. Luar biasa, teman-teman. Berikutnya objek ya. Objek adalah salah satu fungsi dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada predikatnya ya. Bisa juga berupa nomina, bisa juga berupa klausa. Objek terdapat dalam kalimat yang predikatnya berupa verba transitif ya, pada kata atau kalimat dengan verba transitif atau verba yang membutuhkan objek. Ada juga verba intransitif yang tidak membutuhkan objek. Nanti kita lihat contohnya. Ya, para saksi mengatakan apa gitu ya? Mengatakan apa? Mengatakan bahwa semua bla 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 bla. Nah, bahwa dan seterusnya tadi merupakan objek. Dia berupa klausa ya, ada subjek predikatnya juga di dalamnya. Kemudian sama seperti subjek, objek juga tidak boleh didahului oleh preposisi. Preposisi yang diletakkan di depan objek menjadikan kalimat tersebut tidak gramatikal. Seperti pada contoh kedua ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Ini tidak gramatikal ya, karena ada preposisi berupa kata tentang ya. Agar kalimat tersebut gramatikal, maka tentangnya nggak boleh diberikan di situ. Sehingga hari ini kita akan mempelajari kalimat efektif. Nah, kalimat yang B ini lebih gramatikal.
Selanjutnya, contoh soalnya. Silakan ditentukan ya mana yang merupakan objek dalam kalimat berikut. Sudah? Betul sekali. Jawabannya adalah jeng jeng jeng, berbagai jenis buku ya teman-teman. Berarti dia frasa nomina. Selanjutnya pelengkap ya. Pelengkap itu ya hanya unsur yang memang tidak wajib hadir ya. Kehadirannya tergantung kepada predikatnya. Tergantung predikatnya. Mari kita lihat dulu dari contohnya ya. Yanto menghadiahi kemenakannya. Itu sebenarnya sudah cukup ya. Subjek, predikat, objek. Nah, kalau mau dikasih pelengkap apa yang dihadiahkan itu berarti di sini ada kata komputer. Ini sebagai pelengkap. Ada juga berupa nomina, ada juga yang berupa frasa nomina, ada juga yang berupa frasa verba. Mari kita lihat contoh soalnya. Mana yang merupakan kalimat? Mohon maaf, mana yang merupakan pelengkap? Ya, betul sekali. Yang betul adalah sepeda baru. Nah, masih bingung? Nanti kita coba lagi ya. Sekarang kita lanjutkan ke keterangan. Keterangan itu berisi ya keterangan ya, menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya. Dia bisa menerangkan subjek, menerangkan predikat, menerangkan objek, dan juga menerangkan pelengkap. Mari kita lihat beberapa contoh keterangan. Keterangan yang pertama ini merupakan frasa nomina, yang kedua frasa numeralia atau bilangan, yang ketiga frasa preposisi atau ada preposisinya teman-teman. Nah, unsur keterangan ini dapat bersifat wajib maupun manasuka. Pada contoh di atas tadi, itu sifatnya adalah manasuka ya. Bisa datang, bisa ada, bisa tidak. Misalnya, artis sinetron itu meninggal dunia, titik, itu aja bisa. Waluyo datang, titik, nah bisa. Siapa yang datang? Waluyo. Waluyo ngapain? Datang, nah cukup. Tidak perlu seorang diri. Jadi sifatnya seorang diri ini mungkin sunnah ya, manasuka ya, tidak harus hadir. Tapi kalau pada contoh di bawah ini ya, pada 1F dan 1G, Tugu Monas berada di mana? Harus dijelaskan ya. Berada di Jakarta. Nah, artinya dia di sini sebagai unsur yang wajib hadir, gitu ya. Keterangan yang wajib hadir. Kampus kami menghadap kemana? Ke timur laut. Nah, harus wajib hadir karena kalau tidak hadir menjadikan kalimat tersebut tidak lengkapnya. Contoh soal, manakah yang merupakan keterangan dalam kalimat tersebut? Ya, silakan dipikirkan dahulu ya. Ya, jawabannya betul sekali, yaitu dengan penuh kasih sayang. Ya, silakan dianalisis sendiri nanti ya. Baik, lalu struktur kalimat dasar ya teman-teman. Struktur kalimat dasar itu pada dasarnya adalah klausa paling sederhana, itu adalah SP, subjek dan predikat. Jadi kalau klausa itu sudah memenuhi unsur subjek dan predikat, dia sudah berpotensi menjadi kalimat ya. Ya, seperti ini misalnya. Anak itu sering melamun. Sering melamun anak itu, kalau dibalik begitu. Saya makan saya. Saya sedang makan saya. Ya, cukup. Tapi bisa juga dilengkapi dengan objek, bisa juga diperluas dengan pelengkap, keterangan, objek, pelengkap dan keterangan, dan sebagainya. Tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi minimal subjek dan predikat aja sudah cukup ya. Yang selanjutnya adalah kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik, serta kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, informasi, dan perasaan dengan tepat ditinjau dari segi diksi, struktur, dan logikanya. Nah, ada beberapa unsur-unsur untuk memenuhi kalimat efektif. Tetapi kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Yang penting sekarang kita lihat dulu contoh dari kalimat efektif. Yang pertama, ini tidak efektif. Kenapa? Karena ada unsur yang berlebihan ya. Siapa yang harus membayar uang kuliah? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya apa? Ya, yang harus membayar uang kuliah dalam kalimat ini adalah semua mahasiswa perguruan tinggi. Maka semua mahasiswa perguruan tinggi ini adalah subjek, harus membayar itu adalah predikat, uang kuliah itu adalah pelengkap. Oleh karena itu di sini kata bagi itu tidak bermanfaat atau tidak berfungsi. Kalau tidak bermanfaat, maka agar kalimatnya menjadi efektif tinggal dihilangkan saja. Sehingga susunan kalimat efektif yang tepat adalah seperti pada nomor 2. Pada nomor 3 dan 4, kenapa kalimat 3 tidak efektif? Karena kata atau subjek yang berupa ia di sini ya, ia atau dia itu adalah tidak boleh muncul terus-menerus ya, menjadikan kalimat tersebut tidak hemat. Tidak hemat itu merupakan ciri kalimat yang tidak efektif. Agar hemat, agar efektif, maka kata ia dipilih salah satu. Seperti contoh nomor 4. Karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku.
Seperti itu, bagaimana, sudah bisa dipahami? Kalau sudah, tugas Anda di rumah adalah mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Silakan dijawab di kolom komentar untuk menjawab soal tersebut. Nanti akan dibalas juga jawabannya melalui kolom komentar. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, Anda juga bisa mencantumkan di kolom komentar. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada channel berikut. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya bersama Bu Cin. Sampai jumpa pada materi selanjutnya Sampai jumpa pada materi selanjutnya dengan saya di channel Belajar Bahasa Indonesia bersama Bu Cin. Sampai jumpa.